Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Prof. Dr. Retna Renaldi Idrus dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video kami pada hari ini. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dan mengenai Super Critical Fit Chromatography atau SFC. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Azalia Nur Karimah yang bertugas sebagai moderator, dan ada teman saya Nindya Pratiwi dan juga Zati Fulwani. Pada hari ini, topik yang kami bahas adalah pengertian SFC dan prinsip kerjanya, instrumen FSC dan mekanisme kerjanya, kelebihan dan kekurangan SFC, serta contoh penggunaan SFC. Nah, materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pengertian SFC dan prinsip kerjanya. Nah, untuk mengetahui bagaimana contoh penggunaannya dan bagaimana mekanisme kerja alatnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya FSC itu apa dan prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya itu, FSC sendiri merupakan metode pemisahan yang mirip dengan kromatografi cair dan kromatografi gas. Namun, pada FSC sendiri memiliki fase gerak yang berbeda. SFC memiliki fase gerak yaitu adalah fluida superkritis. Sedangkan pada kromatografi cair, fase geraknya merupakan pelarut. Dan pada kromatografi gas, fase geraknya adalah carrier gas. Nah, SFC sendiri digunakan untuk analisis dan pemurnian senyawa dengan berat molekul rendah hingga sedang dan untuk memisahkan senyawa kiral. Nah, berdasarkan penelitian tersebut dapat kita ketahui FSC merupakan metode pemisahan berdasarkan distribusi komponen-komponen antara fase geraknya yaitu fluida superkritis dan fase diamnya yang biasa digunakan adalah silika. Nah, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana fasa fluida superkritis itu terbentuk, kita harus melihat diagram fasa yang ada pada slideshare berikut ini. Di sini salah satu contoh dari fluida superkritis adalah karbon dioksida. Nah, di sini ada dua titik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada titik triple point dan ada titik critical point. Nah, pada titik triple point, fase padat dan fase cair dan fase gas mencapai titik keseimbangan. Nah, sedangkan pada titik kritis atau critical point di sini akan terbentuk di sini akan terjadinya tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, sehingga mengakibatkan terbentuknya fase fluida superkritis di mana dia berada di antara tengah-tengah fase gas dan fase cair. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui fluida superkritis merupakan fase yang terbentuk di antara fase cair dan fase gas. Nah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Zati Hulwani mengenai instrumen SFC dan mekanisme kerjanya. Untuk Zati Hulwani, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang instrumen SFC dan mekanisme kerjanya. Baik, next slide. Jadi, instrumentasi ini terdapat beberapa skema dari alat SFC, yaitu ada fasa gerak. Fasa gerak yaitu berupa fluida superkritis yang berbentuk cairan, yang membentuk gas, mohon maaf, seperti contohnya CO2, amonia, etana, difluorometana, diethil ether, dan tetrahidrofuran. Jadi yang biasanya digunakan yaitu CO2 karena dia tidak dia termasuk bahan yang tidak toksik dan dia itu lebih kuat biasanya. Lalu ada pula pompa yang biasanya digunakan yaitu adalah syringe pump. Karena syringe pump sendiri dia memiliki kecepatan yang bisa diatur, sedangkan pompa reciprocating lebih tidak stabil dan kecepatannya itu rendah. Kemudian ada pemasukan cuplikan. Cuplikan perlu dilarutkan dengan pelarut yang cocok sebelum diinjeksi ke dalam aliran fasa gerak. Kemudian ada kolom yang memiliki dua jenis, yaitu kolom terkemas dan kolom kapiler. Kolom yang biasa digunakan yaitu kolom kapiler karena kelebihannya memiliki resolusi yang tinggi dalam waktu yang singkat. Kemudian ada detektor yang memiliki 4 jenis
Pertama detektor UV, yaitu detektor ultraviolet. Kemudian ada detektor MSD, digunakan di interfase di antara kolom dan detektor yang berfungsi untuk menurunkan tekanan kolom menjadi tekanan atmosfer secara perlahan. Kemudian ada detektor FID, berprinsip pada ionisasi suatu molekul di dalam nyala api. Kemudian ada detektor NPD, yaitu detektor yang sangat selektif terhadap senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor dengan prinsip yang mirip dengan FID. Slide selanjutnya. Di sini kita melihat ada alat, instrumentasi alatnya. Yang pertama ada alat silinder CO2 yang berfungsi sebagai tabung penyimpan fasa gerak. Kemudian ada pompa HPLC yang berfungsi sebagai pemompa fasa gerak masuk ke sistem kromatografi. Kemudian ada unit pengontrol pressure untuk mengatur tekanan gas CO2 dan menjaga agar tetap stabil. Kemudian ada filter, yaitu penyaring fasa gerak dari pengotor. Kemudian ada manometer, yaitu alat ukur jumlah tekanan fluida. Kemudian ada on-off valve, yaitu sekat untuk menghidup-matikan jalan gerak pada fasa kolom. Kemudian ada kolom, yaitu fasa diam SFC dengan ukuran yang pendek, dan kolom ini berada pada oven, yang dimana oven sendiri untuk mengatur suhu pemisahan dalam kolom. Kemudian ada restriktor, yaitu alat pengontrol aliran kromatografi. Kemudian ada detektor untuk mendeteksi analit yang terelusi keluar dari kolom. Kemudian ada PC atau komputer untuk memprogramkan output kromatogram yang ditampilkan di plotter. Kemudian ada plotter, yaitu hasil komputer tadi berupa kromatogram. Slide selanjutnya. Berikut adalah skema kerja dari alat ini. Pertama-tama, alat ini fasa gerak yang berada pada tabung CO2, tabung penyimpan fasa gerak. Kemudian gas ini menuju ke cooler pump CO2. Fasa gerak berupa CO2 dipompa, kemudian cuplikan yang berupa campuran disuntikan ke dalam aliran fasa gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat dalam oven. Kemudian diinjeksi ke dalam kolom. Sebelum itu ada pula modifier. Modifier ini berupa pelarut yang mencampurkan CO2 dengan pelarut tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam injektor. Kemudian setelah diinjeksikan fluid ke dalamnya, tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fasa gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Di sini berarti hasil dari cuplikan tersebut dapat terpisah berdasarkan suhu dan tekanan kritis dan berdasarkan waktu retensi. Waktu retensi sendiri yaitu lamanya waktu analisis sampel, di mana pada fase terbalik, zat yang lebih polar akan terelusi lebih dulu dan memiliki waktu retensi yang lebih cepat dibandingkan zat nonpolar. Kemudian permisahan ini terjadi saat setiap komponen yang melewati kolom yang akan terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai hasil kromatografi SFC atau kromatogram. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zatiwani. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan SFC serta contoh penggunaannya akan dijelaskan oleh Nindya Pratiwi. Kepada Nindya Pratiwi, dipersilahkan. Terima kasih kepada Azalia. Poin ketiga yang akan kita bahas di sini adalah kelebihan dan kekurangan SFC. Next.
Nah, yang pertama kali kita bahas di sini adalah kelebihan SFC dibanding GC. Nah, dalam menganalisa obat dan makanan, SFC sendiri itu memiliki kelebihan dibanding GC. Nah, yang pertama ada menganalisis analit yang tidak menguap, polar, atau mudah terabsorpsi. Yang kedua, dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih besar daripada yang dapat dianalisis oleh GC. Yang ketiga, dapat menganalisis molekul-molekul termolabil. Dan yang keempat, dapat menganalisis analit tanpa derivatisasi. Next. Nah, SFC ini juga memiliki beberapa kelebihan dibanding HPLC. Yang pertama, pada pemisahan SFC umumnya berlangsung lebih cepat. Nah, hal ini terjadi karena difusi zat terlarut dalam fluida superkritik kira-kira 10 kali lebih baik daripada dalam zat cair. Nah, yang kedua, teknik SFC dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik. Yang ketiga, SFC merupakan teknologi ramah lingkungan. Nah, SFC ini menggunakan fluida superkritis jenis CO2 yang merupakan hasil samping reaksi kimia yang aman. Oleh karena itu, teknik SFC ini tidak menghasilkan limbah bahan kimia yang baru ke alam. Nah, yang keempat ada efisiensi pemisahan pada SFC bisa lebih baik. Hal ini disebabkan karena tinggi plat teori HETP pada SFC lebih rendah dibandingkan dengan pada HPLC. Selanjutnya, kelemahan dari SFC. Yang pertama, SFC merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan. Yang kedua, SFC kurang berkembang dalam mengelusi senyawa ionik atau senyawa yang medium dan sangat polar. Namun, dapat diatasi dengan menambah fluida lain seperti modifier seperti metanol, etanol, isopropanol, asenitril, kloroform, atau etilasetat. Next. Selanjutnya, poin yang keempat adalah contoh penggunaan SFC. Di sini kami mengambil contoh penggunaan SFC dalam menganalisis lipid, di mana di situ terjadi pemisahan mono, di, dan trigliserida dengan FSC yang dilakukan menggunakan kolom 19 dikali 100 mikrometer yang dilapisi Db5 atau tebal 0,25 mikrometer dan menggunakan fasa gerak CO2 pada 90 C dan tekanan diprogram dari 150 atm sampai 300 atm. Dan detektor yang digunakan adalah FID. Selanjutnya, nah ini merupakan hasil analisis lipid dengan SFC, di mana di sini terdapat tekanannya juga muncul. Di sini juga terdapat nomor peak yang muncul dari nomor peak 1 hingga seterusnya, di mana nomor peak ini dapat dibaca dari tabel kromatogram. Seperti yang pertama ini ada nomor peak 1, yaitu merupakan senyawa 1 monokaprilin dengan berat molekul 218,15 dengan rumus C11H22O4, dan di sini ada juga nomor peak 2, di mana di sini merupakan senyawa 1 monokapria dengan berat molekul 246,18 dengan rumus molekul C12H26O4, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nindya. Nah, berdasarkan hal tersebut yang sudah didiskusikan dari kelompok kami, maka kesimpulannya SFC merupakan metode pemisahan dengan menggunakan fase gerak yaitu superfluida kritis. Nah, dan menggunakan fase diam dapat berupa silika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ditanyakan, silahkan menaruh komentar di dalam kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.